Terus? Sama majikan itu nggak ada masalah, mereka itu baik, nggak pengen aku pulang gitu. Terus kan mereka taunya kan aku emang udah nggak punya suami, terus tapi punya 2 anak gitu kan. Terus anakku tuh ikut ibuku, dulunya ikut mantan suami kan, gara-gara mantan suami gak mau dicerai tapi dianya punya istri lagi. Terus aku ngambil anakku itu harus bayar, terus setelah aku bayar aku kasihkan ke ibuku, tapi sebenarnya ibuku juga nggak begitu baik lah ya. Intinya soalnya kita nggak dekat dari kecil, aku kan ikut mbakku jadi nggak begitu dekat. Terus setelah ikut ini, ibuku tuh sekarang itu sakit kan di rumah sakit dan terus aku tuh cuma punya koko satu kan. Terus di rumah tuh nggak ada yang bantuin lah ya. Sekarang di rumah sakit, terus anakku tuh 2 nggak ada yang jaga. Terus aku akhirnya kan ngambil orang suruh bersihin rumah sama jagain anakku gitu kan. Terusan ibuku tuh sakit sekarang tuh di ICU, udah lama di rumah sakit tapi nggak tahu kenapa nggak bangun gitu loh Miss. Cuma diem aja. Terus sekarang di ruang ICU. Terus aku tuh bingung mau pulang. Sebenarnya aku pengen pulang ini akhir Desember ini kan finish kontrak. Terus sebenarnya aku pengen pulang los, tapi bosku kan nggak bolehin. Mereka malah nawarin aku nggak apa-apa kalau cuti tapi jangan pulang terus. Aku tuh bingung pengen pulang dulu cuti atau gimana gitu loh. Terus? Sebenarnya aku tuh bingung ngambilnya itu keputusannya itu pengen cuti apa harus pulang terus tapi tinggal ini tapi anakku nggak ada yang jaga gitu. Aku tuh bingung. Oke, nggak usah khawatir. Soalnya kenapa? Bagaimanapun kamu mengabdi sama mereka sudah 7 tahun. Kalau mereka baik, mereka juga akan khawatir tentang keadaanmu. Jika mereka sangat jisi, mementingkan diri sendiri, kamu harus tahu, ya harus meninggalkan mereka dong. Jadi kamu cuti dulu, lihat perkembangan. Boleh nggak cuti 1 bulan, 1 bulan setengah? Karena pastinya kalau ibumu sakit kan kamu juga butuh biaya, Dok. Ojo karo kemeresek, Dok. Nggak denger, Dok, karo kemeresek, ojo karo kemeresek. Ya makanya itu Miss, kan uang juga saya cari sendiri kan nggak ada yang bantu gitu. Terus aku sama kokoku juga nggak deket dari kecil, kita juga ngomong ya kalau ada kepentingan toh. Jadinya bingung. Kemarin aja habis rumah sakit itu ya aku yang biayain, gimana aku nggak bisa bantuin, ya bisanya bantuin uang toh. Terus aku kalau ya pulang ya bingung lagi, nanti kalau uang habis terus gimana anak-anakku gitu, bingung. Iya. Tapi kalau nggak pulang anakku nggak ada jaga gitu. Makanya seperti yang Miss Yuni bilang, minta izin sama majikanmu dulu libur 1 bulan atau 1 bulan setengah, kan sudah itu waktu untuk bisa bersama keluarga dan juga uangmu pastinya sudah habis. Kalau ibumu sakit kan butuh biaya juga sayang. Bener nggak? Coba bicara dengan majikanmu. Boleh nggak saya libur dulu? Ya boleh, cuti itu cuma 2 minggu. Ya ngomong kalau kamu ngasih aku cuti 2 minggu, aku lebih baik pulang terus. Tapi kalau kamu ngasih aku cuti 1 bulan, maka saya akan kembali lagi. Bilang gitu aja, ngomong baik-baik sama majikan. Tapi takutnya itu kalau mereka itu ngacunya kalau aku cuti tapi itu nanti nggak boleh pulang gitu, harus nambah kontrak lagi gitu nih. Lah sementara kan kamu nggak ada masalah atau nambah kontrak lagi? Tapi pengennya tuh finish ini tahun ini terus pulang, pengen jaga anak gitu. Iya, tapi kan tadi seperti yang saya katakan, takutnya uangmu nggak cukup, Dok. Sementara ibumu kan butuh biaya terus. Paham nggak maksud saya? Lah kalau kamu pulang terus apakah nggak ada masalah? Boleh. Tapi kamu sudah yakin pulang terus? Nanti nyesel loh. Makanya sekarang
Makanya sekarang kamu ngomong sama majikan, ngobrol sama majikan. Tadi kalau kamu izinkan saya pulang 1 bulan, maka saya akan renew. Tapi kalau kamu nggak izinkan, saya akan pulang terus. Gitu ya. Iya. Cuti dulu. Bingung. Nggak usah bingung, kan kamu pulang akan tahu apakah kamu pulang selamanya atau enggak. Ngerti nggak? Jangan bingung. Ambil keputusan seperti itu, ya. Oke. Ada yang lain lagi? Enggak sih, itu cuma merasa ya pengen ada teman cerita atau gitu. Ya sebenarnya ya banyak ya. Maksudnya pengen yang aku ceritain, tapi ya udahlah ya. Ya udah, sudah tahu ya berarti jawabannya ya. Ya wes. Makasih ya. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye. Memang galau Mbak antara pulang atau uang. Jadi ya namanya hidup itu pasti macam-macam. Itu adalah pilihan. Jadi keputusan ada di kalian sendiri. Halo? Halo? Halo Miss Andi. Iya, halo sayang. Ada yang bisa dibantu? Maaf Miss, mau nanya. Boleh kan? Boleh, silahkan. Gini, kan aku dulu kerja di Hong Kong sama bos 9 tahun. Terus kan soalnya kenapa nggak nyampe 10 tahun, karena kan mbah aku dimasukin ke panti sopo gitu, udah tanggalnya dapat panggilan, jadi cuma 9 tahun. Nah habis itu 9 tahun pulang aku dikasih itu surat, tapi kok nggak difinishin ya Miss? Ya, kan memang 9 tahun, kan kamu memang nggak finish. Oh, kirain tetap difinishin kan, karena bukan kemauan aku loh, maksudnya kan bos aku gitu. Ini suratnya bisa dikirim ke Miss Yuni, bisa nggak? Bisa, silakan nanti saya lihat. Oke. Ntar ya Miss. Iya 9 tahun. Oh. Terus kenapa? Sekarang sampean cari majikan lagi atau gimana? Iya, pingin ke Hong Kong lagi gitu. Maksudnya bisa nggak? Kenapa? Juga mau tanya kenapa kok nggak difinishin kayak gitu? Nggak ada masalah kan, kamu pulang Indonesia Mbak. Pulang Indonesia finish atau nge-break kan nggak ada masalah. Kan nggak ada hubungan. Gitu. Betul, nggak masalah loh. Tapi kalau kamu di Indonesia sudah berapa lama? 8 bulan lah. Iya 8 bulan Miss. Lah kenapa sekarang pengen balik lagi? Ya, Uangnya habis. Uangnya habis. Ya soalnya kan ya bisa, ya itu yang utama, mungkin uangnya habis. Ya udah, itu tak kasih nomornya PT-ku. Jadi kamu proses di situ wes. Nanti bisa ikut Miss Yuni. Oh, soalnya tulisannya di situ kayaknya terminit kayak gitu. Nggak ada masalah sayang, karena kamu pulang Indonesia. Finish pun kamu pulang Indonesia, tetap aja prosesnya dari awal juga. Ya udah ya Miss, makasih. Ya udah, nomornya sudah tak kasihkan ya. Yo, bye-bye. Sebenarnya kalau kalian di intermediate atau nge-break itu kalau pulang Indonesia statusnya sama aja kok Mbak, overseas. Tapi kalau kamu ada tulisan finish, berarti kan lebih mudah lagi untuk mendapatkan mendapatkan majikan gitu loh. Tapi sebenarnya sama aja, itu adalah overseas. Jadi nggak usah khawatir tentang status itu. Kecuali kalian ada di Hong Kong, cari majikan di Hong Kong, tunggu visa di Hong Kong. Itu sangat penting sekali. 3 status yang bisa merubah kalian. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ya, selamat siang Mbak Yuni. Selamat siang. Ya, saya ini dari Lombok. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya ex Hong Kong 4 tahun. Mau proses lagi gitu kan. Tapi kan saya udah di blacklist gitu Pak Yuni. Lah kenapa kamu di blacklist? Saya
saya dulu kan majikan saya dia meninggal gitu kan. Terus bos saya itu, majikan saya itu dia nggak ngelapor di imigrasi gitu, nggak dikasih tahu saya gitu kan. Nah tiba-tiba dipulangin ke agent, terus saya keluar liburan langsung ditangkap gitu. Dilihat KTP paspornya, tahu-tahu dikasih tahu saya sudah kamu overstay ini. Nah itu udah saya kaget gitu. Ya, terus tanggal apa dia katanya kan tanggal berapa dia meninggal bobomu, katanya saya tahu meninggal selesainya itu 1 bulan, terus dipulangin ke agent, udah berapa hari kamu di agent, katanya. Oh saya udah 5 hari, aku bilang, mau cari majikan lagi. Oh kamu ini sudah overstay, katanya. Nah itu udah makanya di penjara gitu Mbak Yuni. Ya saya pulang dulu tahun 2020. Oke. Iya. Berarti kan nggak overstay-nya karena kamu nggak tahu, bener nggak? Ya nggak tahu, nggak tahu bener, sumpah nggak tahu. Bisa tiba-tiba ditangkap. Berarti kamu nggak di blacklist sayang. Ya udah kamu sekarang hubungi PT ku aja lah gitu ya. Tak kasih nomornya PT ya, disuruh Miss Yuni gitu ya. Oh ya. Oke. Ada yang lain lagi? KTP saya udah disita sama migrasi. Lah kenapa bisa disita? Iya, udah overstay. Katanya Mbak Yuni sudah, katanya kan kamu ini udah overstay gitu. Overstay berapa lama? Kan majikanmu yang menjelaskan toh. Kamu dijelaskan nggak sama majikanmu? Enggak, polisi yang jelaskan saya. Bukan, agenmu tanggung jawab nggak? Enggak ditanggung jawab gitu. Hah? Iya. Tapi kalau overstay mbahmu meninggal kan nggak ada masalah. Oh, enggak gini. Mungkin kan setelah dia Suaramu putus-putus sayang. Dia melapor ke imigrasi kan, tapi ini majikan saya tuh dia nggak melapor gitu. Lah iya, berarti kamu overstay-nya berapa lama? Sejak majikanmu meninggal itu berapa lama? Oh, sejak itu 1 bulan selesai dia gitu, terus saya dipulangkan. Ya udah gini aja, telepon PT, jelaskan sama PT aja, ya. Tak kasih nomornya ya sayang ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, soalnya datanya nggak lengkap ya, biar entar PT yang menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan dan keliru itu menjadi malapetaka ya buat saya sendiri. Itu aja dari saya. Terima kasih dan bye-bye.